Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kiki Hadika. Saya dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah MKS 5C dengan NIM 12292301110. Oke, di sini saya akan menjelaskan di mana pengolahan data dengan teknik Probit, Logit, dan saya ini mendapatkan datanya dari Otoritas Jasa Keuangan dengan variabel independen ROA, variabel dependen ROA, variabel independen NPF, dan juga BOPO. Di data tersebut itu ada ROA itu sebagai Y, adapun dengan NPF itu sebagai X1, adapun dengan BOPO itu juga dengan X2. Oke, sebelumnya mengolah data dengan tahapan pertama yaitu kita menguji data dengan menggunakan uji asumsi klasik untuk melihat apakah data ini valid atau tidak. Oke, kita langsung masuk saja ke tata caranya. Kita pencet file, kita import, kita cari dari dokumen saya sendiri. Ya, itu ada Akeo. Kita buka, kita masukkan saja. Yang pertama ada ROA, ada NPF, dan juga BOPO. Selanjutnya open dan execution. Dan misalnya itu kita pindahkan. Oke, lanjut. Pertama kita langsung ke normality test. Di sini sudah muncul data dari uji asumsi klasik. Mungkin ya kita lihat dari interpretasi dari output regresi pada gambar yang diunggah saya sendiri. Yang pertama itu ada variable dependent ROA atau return on asset. Output dari regresi ini mengukur pengaruh variabel independen terhadap ROA dengan metodologi OLS. Yang kedua itu ada variabel independen dan conversion. Pertama itu NVF, conversionnya 0,293299 menunjukkan bahwa kenaikan 1 unit NVF akan menurunkan ROA sebesar 0,293 dengan nilai P sebesar 0,0126 yang menunjukkan signifikan pada tingkat 5%. Adapun dengan BOPO, biaya operasional terhadap pendapatan operasional, konvensinya itu ada 0,051,086 menunjukkan hubungan negatif dengan ROA. Kenaikan BOPO akan mengurangi ROA dengan nilai P signifikan. Adapun dengan C, intercept conversion 5462264 berarti jika semua variabel independen bernilai 0, ROA diestimasi berada pada angka 5.462264. Yang ketiganya itu ada statistik. Nilai ini menunjukkan bahwa sekitar 34,68% variasi dalam ROA dijelaskan oleh model ini. Yang cukup rendah menunjukkan bahwa masih ada faktor lain yang mempengaruhi ROA yang belum termasuk dalam model ini. Yang keempat ada statistik dan probe. Statistik bernilai 6.799898 dengan probabilitas sama dengan 0.000090. Nilai ini signifikan pada tingkat 1% yang menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan. Kelima ada Durbin, Watson. Nilai ini berada di tingkat di bawah 2 atau yang menunjukkan adanya sedikit kemungkinan autokorelasi positif dalam residu. Yang keenam ada tes statistika dan probabilitas. Nilai tes statistika untuk NPF itu ada 1.2762220 dan BOPO-nya itu 2.554701 menunjukkan seberapa jauh konvergensi variabel tersebut dari 0 dan nilai P menunjukkan signifikan statistik. NVF dan BOPO itu menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ROA pada tingkat signifikan 5%. Nah, dalam kesimpulannya, teman-teman juga di sini harus mengerti bahwasanya model ini menunjukkan bahwa NPF dan BOPO itu memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Dengan BOPO menunjukkan pengaruh yang lebih kuat. Meskipun demikian, model hanya menjelaskan sebagian kecil dari variasi ROA, sehingga mungkin ada
variabel lain yang mempengaruhi yang belum dimasukkan dalam analisis. Oke, kita next slide. Yang kedua, kita pencet quick, kita correlation. Oke. Kita next ke multi-call. Pertama itu interpretasi dari output korelasi yang disajikan. Yang pertama itu korelasi antara BOPO dan NPF. Nilai korelasi itu 0,567284 menunjukkan hubungan positif, sedang antara BOPO, biaya operasional terhadap pendapatan operasional, dan NPF itu artinya BOPO meningkatkan, NPF cenderung ikut meningkatkan. Hubungan ini bersifat sedang karena nilai korelasi berada di antara 0,5 dan 0,7. Yang kedua itu ada korelasi BOPO dengan dirinya sendiri. Nilai 1.000 itu menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki korelasi sempurna dengan dirinya sendiri yang memang selalu terjadi. Yang ketiga itu ada korelasi NPF dengan dirinya sendiri. Sama seperti BOPO yang di atas, nilai korelasi itu sekitar 1.0000. Untuk NPF dengan dirinya sendiri juga menunjukkan korelasi sempurna. Nah, dalam kesimpulan di sini itu ada hubungan positif antara BOPO dan NPF, di mana peningkatan BOPO ini biasanya diikuti dengan peningkatan NPF. Nah, dari korelasi ini cukup kuat, tetapi tidak sangat tinggi, yang berarti adanya hubungan, tetapi mungkin juga dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, next. Nah, oke, dari untuk video tutorial saya ini itu lebih menekankan kepada tahapan-tahapan untuk mengolah data. Nah, dan adapun dengan uji asumsi klasik, namun untuk pengolahan data secara real itu harus melewati uji asumsi klasik secara valid gitu. Mengolah data menggunakan probit dan juga probit. Oke, mungkin sederhananya seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Probit-probitnya. Yuk. Maaf saya lupa, Bu. Oke, kita langsung saja. Kita ke probit. Open expression. Buka saja ke binary. Ke login, pencet, dan juga oke. Nah, di sini ada login tersendiri. Yang pertama itu variabel independen dan conversion. NPF conversionnya adalah 1.128.241 menunjukkan bahwa ketika nilai NPF itu naik, probabilitas ROA berada di kategori yang rendah meningkatkan, namun dari nilai p-value itu menunjukkan bahwa hasil tidak signifikan secara statistik karena lebih besar dari 0,05. Adapun dengan BOPO conversionnya adalah 0.286264 juga negatif, mengidentifikasikan hubungan dengan negatif ROA. Value-nya itu 0.07751 menunjukkan ketidaksignifikan secara statistik. Ada dengan C intercept conversionnya adalah 26.39294 yang berarti ketika kita semua variabel independen bernilai 0 itu model memprediksi probabilitas yang tinggi untuk ROA. Nilai ini signifikan secara statistik dengan p-value. Ada dengan metric model. Sini ada MC-Friend R-squared. Ini adalah ukuran goodness of untuk model logistik setara dengan squared dalam regenerasi linear. Ada dengan likelihood, ada juga LS statistik. Nah, yang ketiga ini ada observasi. Terdapat 15 observasi dengan nilai ROA sama dengan 0. Obs with depth sama dengan 1. Terdapat 21 observasi dengan nilai ROA sama dengan 0. Nah, dari total observasinya pun itu total ada 36 observasi yang digunakan dalam model ini. Nah, dalam kesimpulan ini, model regresi logistik biner ini menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan modelnya signifikan,
dengan RS statistik yang signifikan, variabel-variabel independen yaitu seperti NVF dan juga BOPO tidak signifikan secara individual. Nah, dilihat dari value-nya, satu-satunya nilai yang signifikan adalah intercept. Tetapi ini hanya berarti dalam konteks model tanpa variabel independen. Lanjut, kita ke data lagi. Expression, binary. Oke, ini yang problem. Ini adalah data dari bin. Nah, yang pertama itu ada variable independent conversion. Langsung saja mengambil dari kesimpulannya, meskipun model ini secara keseluruhan signifikan berdasarkan LR statistik, variabel-variabel independen seperti NVF dan BOPO ini tidak signifikan secara individual dengan value di atas 0,05. Model ini memiliki kemampuan moderat untuk menjelaskan variabilitas ROA dengan MC Verden and Sukrat sebesar 0.2687. Adapun dengan intercept, signifikan secara statistik yang menunjukkan bahwa ketika tidak ada perubahan pada NPF dan BOPO, probabilitas ROA tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mungkin tidak dimodelkan di sini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.